Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu-rahayu buat sedulur sahabat Bani Guna dimanapun berada. Semoga panjenengan dalam keadaan sehat, rahayu-rahayu tan kenal wah. Sahabat Bani Guna dimanapun berada, pada kesempatan kali ini Bani Guna hadir kembali untuk panjenengan, tentunya masih di seputar ilmu spiritual Jawa. Dan pada kesempatan kali ini Bani Guna hadir kembali untuk panjenengan mengulas tentang kehidupan manusia yang tidak lepas dari masalah hidup, baik masalah cinta, masalah ekonomi, masalah keluarga, bahkan ada masalah sebagainya ya. Intinya banyak masalah. Masalah sendiri ini ada dua hal ya. Masalah yang disengaja dibuat dan masalah yang berusaha dihindari, namun masalah itu akan selalu ada. Nah, tentu bagi masalah ya yang hadir, yang datang, setiap ya orang yang sedang menghadapi masalah ini akan merasakan cemas, was-was, rasa takut dan sebagainya, sampai melupakan makan ya, tidur, yang tidak bisa tidur bawahnya gelisah, dan yang lebih parah adalah nangis ya, merasa bahwa masalah ini terlalu berat dan tidak akan bisa diselesaikan, dan mencari siapa yang akan menyelesaikan masalah tersebut. Namun tahukah sahabat Bani Guna dimanapun berada bahwa setiap masalah pasti ada solusi dan akan selesai, yang namanya masalah kehidupan. Sebagaimana orang Jawa bahwa leluhur kita ini dulu ya, yang sudah di alam sana, itu biasanya itu juga sering hadir ya, sebagai kepercayaan orang Jawa ya, dari dulu sampai hari ini sebagian masyarakat Jawa, bahwa ketika kita punya masalah maka yakinlah ya, leluhur kita ya, mbah-mbah kita yang sudah di alam sana ya, itu akan ikut hadir ya, membantu ya permasalahan yang kita hadapi. Namun banyak ya yang tidak menyadari hal itu. Sahabat Bani Guna dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas untuk menjelaskan ke panjenengan ciri-ciri leluhur kita yang ikut andil membantu persoalan kehidupan kita yang sedang menghadapi masalah, baik masalah ekonomi, kekeluargaan, perselingkuhan, dan sebagainya ya. Biasanya orang yang kena masalah ini akan merasa bahwa masalah ini terlalu besar dan tidak bisa diselesaikan, sehingga pamit mencari orang pintar, mencari dukun, mencari paranormal dan sebagainya. Bani Guna hadir di sini menjelaskan bahwa ada campur tangan leluhur kita yang ikut andil melihat anak cucunya sakit, maka akan ikut andil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sebagaimana kepercayaan orang Jawa ya, sebagian masyarakat orang Jawa masih meyakini begitu kental bahwa leluhur kita, leluhur panjenengan ya, sebagai orang Jawa, setiap anak cucunya yang mempunyai masalah, mbah-mbah kita, leluhur kita akan ikut andil menyelesaikan. Jadi bagi orang Jawa jangan takut ketika panjenengan punya masalah ya, yang merasa bahwa masalah panjenengan begitu besar, yakinlah masalah itu akan selesai. Adapun ciri-ciri leluhur kita ya yang hadir untuk ikut andil menyelesaikan kita adalah jika panjenengan yang masalah hidup ya, yang merasa besar dan tidak mungkin akan diselesaikan secara akal, namun dalam tidur panjenengan yang gelisah ya, yang susah tidur ya, tiba-tiba ya beberapa hari kemudian panjenengan bisa tidur, dan uniknya di dalam tidur tersebut panjenengan mimpi didatangi wujud mbah nih, baik kakek maupun nenek ya. Kemudian panjenengan di dalam mimpi itu panjenengan dituntun ya, dibawa ke gunung, misalkan berjalan ke gunung ya, kemudian dari gunung panjenengan dituntun pulang turun ya. Itu juga memiliki arti yang sangat istimewa, namun tidak menutup kemungkinan ya, ketika panjenengan ya di alam mimpi ini didatangi sosok ya, nenek-nenek maupun kakek-kakek, panjenengan dituntun ya, naik gunung, namun di atas gunung ini panjenengan ditinggal, si kakek maupun nenek ini hilang.
sehingga panjenengan kesusahan untuk turun dari gunung ya. Itu juga memiliki arti yang berbeda. Dan kemudian ada ya campur tangan leluhur kita yang di alam sana ya, hadir ke kita itu biasanya lewat mimpi. Panjenengan ya sedang tidur ini, panjenengan didatangi sosok kakek maupun nenek ya, panjenengan dibawa ke sungai. Yang pertama adalah nyebrang sungai yang cukup besar, yang airnya begitu besar ya, namun bisa nyebrang atau bisa loncat dari tepi A sampai ke tepi B, istilahnya. Dan juga ada ya yang lewat mimpi kita, panjenengan maupun oleh sosok yang mbah kakek maupun nenek ini kita dituntun untuk nyebrang, tapi lucunya sungainya ini kering ya. Ini juga memiliki arti yang berbeda antara sungai yang kering dan sungai yang basah atau yang banyak airnya. Dan juga ada ya campur tangan leluhur kita yang memberikan kode alam, yaitu lewat mimpi panjenengan ditemui seorang kakek maupun nenek, panjenengan dibawa terbang ke atas ya, ke langit istilahnya, ke lamuk lah ya, di atas awan ya. Panjenengan terbang dibawa ke satu tempat ya yang seperti gunung kerang atau karang ya, dan tidak ada penghuninya. Dan juga ada yang dibawa terbang kemudian dibawa ke alam yang warnanya kuning ya, itu juga memiliki arti yang berbeda. Nah, pada kesempatan kali ini Banyu Bina ingin membahas tentang mimpi, campur tangan leluhur kita yang ikut membantu untuk menyelesaikan persoalan kehidupan panjenengan. Mari kita ulas satu persatu untuk pembahasan tentang bab mimpi dari campur tangan leluhur kita. Yang pertama adalah membahas tentang siapa saja yang sedang menghadapi masalah, kemudian panjenengan bertemu sosok kakek maupun nenek ya, kemudian panjenengan dibawa ke gunung naik ya, kemudian panjenengan dibawa turun lagi oleh sosok kakek ataupun nenek ini, maka percayalah ya, dengan hitungan hari masalah Anda akan selesai dengan sendirinya, full ya, dibantu oleh leluhur panjenengan. Dan kemudian ya untuk mimpi yang kedua, biasanya ya panjenengan yang punya masalah yang cukup besar didatangi sosok nenek maupun kakek ya, yang panjenengan dibawa ke gunung ya, sampai ke pucuk lah ya, ke puncak, namun sosok tersebut ya hilang dan panjenengan ditinggal sendiri di situ. Itu artinya bahwa leluhur panjenengan hanya bisa membantu di situ, kemudian selebihnya urusan panjenengan. Jadi saran saya ya bagi orang ya, siapa saja yang hari ini sedang menghadapi masalah dan pernah mimpi ya, waktunya mungkin baru tadi malam atau kemarin ya, mimpi yang kedua gitu naik gunung, kemudian yang nuntun panjenengan hilang ya, maka sisanya adalah panjenengan yang menyelesaikan. Namun percayalah dalam hitungan bulan ya, persoalan itu akan selesai, dengan catatan panjenengan harus melakukan tirakatan, bisa melaksanakan puasa Senin Kemis, ataupun persoalan hidup panjenengan akan selesai. Kemudian untuk yang ketiga, panjenengan sedang menghadapi masalah, kemudian panjenengan ditemui oleh sosok mbah putri maupun mbah kakung ya. Kemudian panjenengan diajak menyeberang sungai atau kali, namun sungai tersebut cukup besar ya, dan panjenengan meloncat ataupun loncat-loncat ke batu ya, ataupun menyenggol air yang menyentuh air, yang penting dari titik A sampai ke tepi titik begitu selesai ya. Maka dalam waktu dekat nih persoalan panjenengan akan selesai atau masalah panjenengan akan rampung. Dan yang berikutnya adalah mimpi panjenengan dibawa mbah maupun kakung ya, mbah kakung dan mbah putri untuk nyebrang ya, namun sungainya ini tidak ada airnya ya, namun panjenengan bisa meloncat dari titik A sampai ke titik B ya. Percayalah bahwa persoalan hidup panjenengan akan segera selesai, namun tidak dengan hitungan hari, namun hitungan bulan.
bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, dan sisanya ya penyelesaiannya adalah di diri panjenengan, yaitu laksanakan tirakatan tentunya, yaitu puasa. Kemudian yang berikutnya adalah jika panjenengan sedang menghadapi masalah yang cukup besar ya, dan sulit menurut panjenengan untuk selesai masalah tersebut ya, namun beberapa hari, beberapa bulan ya, panjenengan tiba-tiba tidur ya, dan bermimpi panjenengan dibawa oleh sosok ya, baik nenek maupun kakek, panjenengan dibawa terbang ya, di alam yang gunung karang ya, maka itu hitungan hari ya, persoalan panjenengan akan selesai. Jika panjenengan dituntun kemudian dibawa terbang ya, namun dibawa ke alam yang warnanya kuning ya, itu masalah panjenengan akan segera selesai, namun tidak dengan hitungan hari ataupun minggu, tapi bulan ya. Namun hanya separuh saja ya, leluhur panjenengan membantu. Jadi selebihnya adalah diselesaikan oleh panjenengan dengan cara melaksanakan tirakatan ya. Mudah-mudahan persoalan panjenengan tuntas dan selesai. Adapun mimpi-mimpi yang saya sebutkan ini atau yang saya jelaskan ini adalah sebuah simbol bahwa ada campur tangan dari leluhur panjenengan maupun leluhur saya di alam sana. Leluhur di sini diartikan ya, dalam sebuah tradisi Jawa ini bukan sifat roh ya, namun sifat dari amaliyah ya, atau kelakuan ya, perbuatan leluhur kita, mbah-mbah kita dulu yang menjadi orang yang baik, orang yang soleh, orang yang banyak sedekah ya, sehingga amal-amalan itu ya, kembali ke kita, bukan sosok yang mbah-mbah kita sudah meninggal kemudian rohnya membantu kita, rohnya pulang ke bumi masuk alam mimpi dan membantu kita, itu bukan ya. Namun keyakinan sebagai orang Jawa dalam mbah-mbah kita dulu ya, yang melaksanakan tirakatan, melaksanakan puasa ya, kemudian melaksanakan sedekah dan amal-amal baik ya, kalau dalam Islam disebut amal-amal soleh ya. Nah, amal-amalan itulah ya yang bisa mewujudkan sebagai sosok beliau, leluhur kita ya, maksudnya yang akan membantu ya. Jadi bisa diartikan sebuah karmanya mbah ya, berat ke anak cucunya, sebenarnya seperti itu. Sobat Banyu Guna dimanapun berada nih, perlu saya tegaskan bahwa yang namanya orang hidup itu tentu punya masalah, baik kecil maupun besar. Siapa saja. Panjenengan jangan berpikir kalau yang namanya Ustadz Kiai itu tidak punya masalah, atau dukun paranormal itu tidak punya masalah. Justru masalah mereka ini besar-besar. Jadi saran saya nih, nek panjenengan lagi punya masalah, kontrol ampun pangit percayalah bahwa setiap masalah di dalam kehidupan, baik ekonomi, hutang piutang tentunya kemudian perjodohan lingkup keluarga bojone kabur apa endene kabur dan sebagainya, percayalah hal itu bisa diselesaikan dengan aman, dengan nyaman. Jangan panik, nggak usah dipikir mau ketir tapi dicari solusinya bagaimana, bukan kabur-kaburan. Sahabat Banyu Guna dimanapun berada, itulah tadi penjelasan tentang bab mimpi buat panjenengan. Apabila banyak kesalahan dalam penyampaiannya ya, mohon maaf apabila adalah penjelasan saya yang mungkin kurang tertata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sahabat Banyu Guna dimanapun berada, bagi yang percaya silakan dan bagi yang tidak percaya anggap saja sebagai hiburan. Dan dari Banyu Guna sendiri tidak pernah memaksakan agar panjenengan percaya dengan apa yang saya sampaikan. Semua kita kembalikan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, hormati perbedaan dalam berpikir dan berkeyakinan. Dari Banyu Guna, salam rahayu-rahayu tanpa batas. Wassalam.